Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dari kelas 21 IF04, mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pengampu Ibu Yuliastuti MKom, Universitas Amikom Yogyakarta. Berikut adalah rincian anggota dari kelompok 6. Ada Rahmatika Yustitiani, Zahwa Putri Hairunisa, Sadam Akbari Hasibuan, Dita Rozano, dan Inyoman Karmadharma Nalendra Wardana. Pada final project kali ini kami membuat sebuah program dengan tema mesin kasar sederhana yang berjudul Premier Steam Jogja Cuci Mobil dan Motor, yang berfungsi untuk membantu kasir dalam mencetak struk dari transaksi jasa cuci mobil dan motor dengan rumus perhitungan yang sudah diatur di dalam program. Berikutnya mengenai penjelasan program akan dilanjutkan oleh teman saya, Inyoman. Terima kasih waktunya yang sudah diberikan Mas Adam. Ini adalah hasil codingan final project kami. Yang pertama, pada baris pertama ini ada input stream yaitu header file. Kemudian di baris ketiga ada using namespace std ini yang biasa digunakan untuk mengatur kode dalam grup. Agar tiap baris lagi kita tidak perlu menuliskan std. Kemudian di baris kelima ada tipe data char yang berisi variabel balik, namanya variabel balik. Kemudian ada tipe data string yang isi variabelnya nama dan kendaraan. Terus ada tipe data integer yang berisi variabel nama banyak, pilihan, dan total. Ya, kemudian di baris ke-9 ini ada struct yang diberi nama perulangan. Struct ini berisi, pertama ini ada tipe data integer yang berisi array layanan dan array harga. Kemudian ini ada tipe data string yang berisi array jenis layanan dan array plat. Struct ini diberi nickname array. Kemudian di baris 14 ada function yang diberi nama struct, void struct, yang berisi, pertama ini ada judul kita, Premier Steam Jogja Cuci Mobil dan Motor. Kemudian di baris ke-17 ini kita menampilkan nama pelanggan. Nama pelanggan ini kita ambil dari variabel nama. Kemudian di baris 18 ini jenis kendaraan ini kita ambil dari variabel kendaraan. Kemudian di baris ke-19 banyaknya kendaraan ini kita ambil dari variabel banyak. Kemudian di baris 20 ini ada perulangan yang berisi for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan banyak, i plus plus. Dan di baris 21, di baris 22 ini ada nomor plat kendaraan. Kendaraan yang kita ambil dari struct of array plat i ini. Di jenis layanan ini kita mengambil dari variabel struct of array jenis layanan juga. Di harga kita ambil dari struct of array harga. Kemudian di total kita ambil dari variabel total. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ditar. Oke, selanjutnya untuk bagian main akan saya jelaskan. Yang pertama di baris 30 terdapat sistem color F1. Itu fungsinya apa, teman-teman? Itu fungsinya untuk mengubah warna latar belakang dan warna tulisan. Yang awalnya tampilan output kita itu berwarna hitam ya, latar belakangnya, dan tulisannya berwarna putih. Dengan kami menuliskan sistem color F1 itu, maka akan berubah menjadi latar belakangnya menjadi putih dan tulisannya menjadi biru. Sebenarnya masih banyak lagi warna-warna lain, kalian bisa mencarinya di Google atau dimanapun. Selanjutnya ada menu.
akan saya jelaskan nanti itu adalah jumping statement, teman-teman. Untuk lebih jelasnya nanti akan saya jelaskan. Baik, di baris 32 ada judul dari nama jasa layanan kami, program kami, yaitu Premier Steam Jogja Cuci Mobil dan Motor. Di baris berikutnya ada pilihan menu. Berikut pilihan menu dari jasa kami. Yang pertama ada cuci mobil. Yang kedua ada cuci motor. Lalu di baris berikutnya si user akan disuruh menginputkan akan memilih cuci mobil atau cuci motor. Nah, pilihan itu akan disimpan di variabel pilihan. Selanjutnya ada rumus total sama dengan 0. Bisa dilihat di baris 38, teman-teman. Itu berfungsi untuk mereset total biaya transaksi sebelumnya. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh. Contoh si user ini telah selesai melakukan transaksi. Nah, andaikan transaksi tersebut seharga 100.000 ya, teman-teman. Lalu si user ini ingin melakukan transaksi lagi gitu, istilahnya reorder gitu. Nah, maka transaksi yang sebelumnya itu akan reset menjadi 0. Andaikan kita tidak menggunakan rumus total sama dengan 0, itu transaksi yang sebelumnya itu masih tersave. Lalu ketika kita melakukan transaksi lagi, itu harganya akan bertambah dengan itu transaksi sebelumnya. Maka dari itu kita butuh rumus total sama dengan 0 untuk mereset transaksi sebelumnya itu. Selanjutnya di baris 40 ada percabangan di sini. Bisa dilihat switch, percabangan switch. Switch pilihan ini menunjukkan jika si user menginputkan angka 1 pada saat memasukkan nomor menu yang diinginkan. Jika si user menginputkan angka 1, maka yang terjadi adalah case 1. Dan jika si user ini menginputkan angka 2, yang terjadi adalah case 2. Dan ketika si user ini menginputkan selain angka 1 dan 2, maka akan berlanjut di default, yang mana tulisannya itu pilihan tidak tersedia, silahkan ketikkan angka 1 dan 2. Jadi program akan menyuruh si user untuk mengetikkan angka 1 dan angka 2 saja, teman-teman. Baik, kita andaikan si user mengetikkan angka 1 ya. Maka yang terjadi adalah case 1. Di case 1 bisa dilihat di situ ada cout nama pelanggan di baris 42. Dan di sampingnya itu ada chain ignore sekian gitu. Itu maksudnya apa, teman-teman? Jadi sebenarnya awalnya kami itu menggunakan tipe data char nama. Lalu yang tertulis di samping cout nama pelanggan pastinya chain nama. Nah, itu kan tidak bisa memasukkan lebih dari satu kata. Untuk mengantisipasi si user ini menginputkan lebih dari satu kata, kami ingin menggunakan gets agar variabel tersebut bisa diisi lebih dari satu kata. Satu kata, dua kata, atau lebih. Nah, setelah kami menggunakan gets, yang terjadi adalah variabel nama ini tidak bisa diisikan, teman-teman. Dan langsung terlewatkan begitu saja. Langsung si program langsung ke masukkan banyak kendaraan. Nah, oleh karena itu kami mencoba menggantinya menjadi string, tipe data string, terus nama. Nah, maka yang dari gets nama itu akan berubah menjadi getLine nama. Nah, di situ kasusnya sama saja, teman-teman. Si variabel nama ini masih terlewatkan. Terlewatkan langsung tidak bisa diisikan, langsung cout masukkan banyak kendaraan. Nah, oleh karena itu untuk memisahkan
Agar tidak terlewatkan si variabel nama ini, kami menggunakan chain ignore. Dan itulah fungsi chain ignore untuk si variabel nama ini tidak terskip atau terlewatkan begitu saja. Ya, selanjutnya ada cout masukkan banyak kendaraan. Ini si user akan menginputkan berapa banyak kendaraan yang akan dicuci. Selanjutnya ada pengulangan ya, teman-teman, pengulangan for di sini. For integer i sama dengan 1, lalu 1 i, maksud saya i kurang dari atau sama dengan banyak kendaraan yang diinputkan, i diinkrementkan. Nah, di sini maksudnya apa? Maksudnya ini si pengulangan ini akan terus diulang sampai seberapa banyak kendaraan yang diinputkan si user. Ketika si user ini menginputkan banyak kendaraan adalah 2, maka yang akan diulangkan yaitu dua kali ya, masuk mobil 1, lalu selanjutnya ada mobil 2. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, di baris 46 terdapat cout masukkan nomor plat mobil. Ya, yang chain ignore sama saja ya, sudah saya jelaskan di baris 42 tadi tentang nama pelanggan, sama saja penjelasannya teman-teman. Nah, yang berikutnya ada jumping statement lagi teman-teman, menu 2. Yang baik, selanjutnya ada cout jenis layanan cuci mobil. Di layanan cuci mobil ini terdapat 2 pilihan. Yang pertama itu cuci normal seharga 30.000. Yang kedua ada cuci spesial seharga 70.000. Selanjutnya di baris 51 si user akan disuruh menginputkan apakah ingin memilih jenis layanan 1 atau 2. Nah, ketika si user ini sudah menginputkan jenis layanan yang diinginkan, maka di baris berikutnya terdapat percabangan lagi ya, percabangan if. Bisa dilihat berarti ini adalah percabangan bersarang. Nah, di if, percabangan if itu array layanan sama dengan 1, itu maksudnya jika si user itu menginputkan 1, maka yang terjadi adalah array layanannya, array harga maksud saya itu menjadi 30.000. Lalu kendaraannya akan tertulis mobil dan jenis layanannya itu cuci normal. Ketika si user memilih mengetikkan angka 2, yang terjadi adalah array harga akan menjadi 70.000. Kendaraannya akan tertulis tetap mobil. Nah, yang beda adalah array jenis layanannya menjadi cuci spesial, bukan cuci normal lagi. Nah, berikutnya ada else. Ini maksudnya ketika si user mengetikkan selain angka 1 dan 2, bisa 0, 3, 4, dan seterusnya selain angka 1 dan 2, maka yang tampil adalah maaf, pilihan tidak tersedia, silahkan ketikkan angka 1 atau 2. Go to menu 2. Nah, itulah yang dinamakan jumping statement ya teman-teman. Menu 2, go to menu 2 itu berfungsi untuk sebagai lompatan untuk kembali ke bagian kode yang diinginkan. Karena di situ ada go to menu 2, maka akan langsung lompat ke bagian jenis layanan cuci mobil, sehingga si user akan disuruh menginputkan kembali jenis layanan yang diinginkan. Hanya boleh diinputkan angka 1 atau 2. Selanjutnya masih di dalam pengulangan for, itu terdapat total plus sama dengan array harga. Ini maksudnya gimana teman-teman? Ini maksudnya sebagai contoh biar jelas. Ketika si user ini memasukkan banyak kendaraan itu adalah 2, nah maka akan tertulis itu mobil 1 dan ingin layanan apa, mobil 2 ingin layanan apa. Nah,
contoh ini si user di mobil 1 dia memilih layanan cuci normal, maka harganya adalah 30.000. Nah, 30.000 itu akan masuk di array harga indeks 1. Dan mobil 2, semisal si user menginputkan jenis layanan cuci spesial. Nah, si cuci spesial yang seharga 70.000 itu akan masuk di array harga indeks 2. Nah, dengan rumus total plus sama dengan array harga, itu akan otomatis ditambahkan antara indeks 1 dan indeks 2 itu, teman-teman. Maka terjumlahlah kedua harga itu 30.000 dan 70.000 menjadi 100.000. Berikutnya kita sudah keluar dari pengulangan ya. Ada sistem clear screen. Bisa dilihat di baris 68. Clear screen itu fungsinya untuk membersihkan segala tulisan yang ada di atasnya. Berikutnya kita memanggil struct ya, yang sudah dijelaskan dari teman saya Inyoman di awal video tadi di atas main itu. Nah, itu kita tinggal memanggilnya saja, teman-teman. Maka akan muncul struct yang seperti di atas tadi. Lalu setelah struct muncul, berikutnya ada cout, kembali ke menu iya atau tidak. Itu untuk bertanya pada user, apakah si user ini ingin memesan kembali atau tidak. Jika si user ini ingin memesan kembali ya, maka akan ketik iya, y, singkatan dari ya. Lalu yang terjadi adalah program akan kembali ke menu pilihan kendaraan, apakah ingin mencuci mobil atau motor. Bisa dilihat di bawahnya sistem CLS itu di baris 73, go to menu, maka itu jumping statement itu akan otomatis melompat ke bagian menu awal tadi ya, teman, yang memilih pemilihan kendaraan itu ingin cuci motor atau cuci mobil. Nah, setelah itu ketika si user sudah cukup tidak ingin memesan jasa layanan ini lagi, maka ketikkan selain angka selain huruf Y maksud saya. Bisa itu U atau apa T. Nah, yang terjadi adalah ada kalimat terima kasih, ucapan terima kasih. Dan di baris berikutnya ada tulisan break ya. Break itu untuk membatasi, jadi agar si case 1 ini tidak langsung berlanjut ke case 2. Untuk di case 2 itu sebenarnya sama saja dengan case 1. Yang berbeda hanyalah nama kendaraannya, yaitu motor di baris 87, lalu jenis layanan cuci motor di baris 90 sampai dengan 92 itu bisa dilihat. Yang pertama cuci normal yang seharga 10.000, yang kedua ada cuci salju seharga 20.000. Berbeda ya teman-teman dengan yang case 1 harganya. Lalu selanjutnya yang berbeda adalah harganya 10.000 dan 20.000. Nah, selanjutnya itu sama saja teman-teman. Ketika si user ingin ingin menggunakan jasa layanan tadi, maka ketik Y untuk kembali ke menu awal, dan ketika tidak ingin memesan lagi, maka ketikkan T selain huruf Y, yaitu bisa T, U, S, T, dan sebagainya. Maka akan muncul kalimat terima kasih dan program pun selesai. Seperti itu teman-teman. Itulah penjelasan program dari Inyoman Dharma dan saya di Tarozano. Berikutnya ada penjelasan tentang output program kami.
yang akan dijelaskan oleh Sadam Akbari. Baik, terima kasih Mas Ditar. Berikutnya akan dilanjutkan oleh saya mengenai output program dari final project yang sudah kami buat. Ini di-compile dulu. Dan nol error dan nol warning, jadi aman. Kita lanjut ke penjelasannya. Oke, di outputnya tertera Premier STEM Jogja, cuci mobil dan motor. Dan ada kalimat berikutnya, berikut pilihan menu dari Premier STEM Jogja, cuci mobil dan motor. Pilihannya ada dua, satu cuci mobil, dua cuci motor. Dan di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor menu yang kita inginkan. Misalnya kita ingin memasukkan nomor 1 untuk cuci mobil. Nah, berikutnya kita akan disuruh untuk memasukkan nama pelanggan. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua kata atau satu kata saja, karena di program sebelumnya kita sudah memasukkan perintah untuk diperbolehkan spasi untuk ikut ke dalam program inputan program di variabel nama tipe data string. Ini kita masukkan namanya, misal kelompok 6. Nah, berikutnya kita akan ditanya banyak kendaraannya yang ingin kita cuci ada berapa. Misal kita pilih 3 kendaraan. Nah, di sini ada perulangan, ada mobil 1 dan disuruh untuk memasukkan nomor plat mobil. Misal acak saja ya, nggak usah yang spesifik banget, boleh acak saja. Nah, misal AB 1234 CD. Berikutnya kita akan disuruh untuk memasukkan jenis layanan cuci mobil yang diinginkan. Ada dua pilihan. Yang pertama ada normal dengan harga 30.000 dan yang kedua ada spesial dengan harga 70.000 dengan kelebihan termasuk cuci, vakum dan pewangi. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jenis layanan, misal kita masukkan nomor 1. Nah, ini ada perulangan berikutnya. Ada untuk mobil kedua kita dimasukkan disuruh untuk memasukkan nomor plat mobil kembali. Acak saja. Di sini kita ditanya lagi jenis layanan cuci mobil apa yang ingin kita gunakan di mobil kedua. Misal kita masukkan nomor layanan kedua. Dan ada perulangan lagi. Untuk mobil ketiga, kita disuruh memasukkan nomor plat mobil lagi. Kita masukkan acak juga. Dan ditanya lagi jenis layanan cuci mobil yang kita inginkan itu apa, dan coba kita masukkan nomor 2 lagi. Nah, ini sudah muncul struk dari layanan jasa Premier STEM Jogja cuci mobil dan motor, struk layanan. Ada nama pelanggan yang didapatkan dari dimasukkan nama pelanggan tadi, yaitu kelompok 6. Jenis kendaraannya mobil, banyak kendaraannya ada 3, sesuai yang kita masukkan tadi. Ada kendaraan 1 dengan nomor plat kendaraan AB1234CD dengan jenis layanan cuci normal, harganya 30.000. Kendaraan 2, nomor plat kendaraannya EF5678GH dengan jenis layanan cuci spesial, cuci vakum pewangi dengan harga Rp70.000. Dan kendaraan 3 dengan nomor plat kendaraan AB7890EF dengan jenis layanan cuci spesial, cuci vakum pewangi, harganya Rp70.000. Total dari semua layanan ini sejumlah Rp170.000. Coba kita di sini akan ditanyakan lagi, apakah kita ingin kembali ke menu ya atau tidak. Misal kita masukkan ya.
Oke, di sini kita kembali ke menu dan kita akan mencoba pilihan cuci motor, yaitu nomor 2. Kita masukkan lagi nama pelanggan, misal Kel 6. Masukkan banyak kendaraan, misal kita masukkan 2 saja. Nah, ini ada perulangan, yaitu ada motor 1, dan di sini kita disuruh masukkan nomor plat motornya. Misal kita masukkan berikutnya kita akan ditanyakan jenis layanan cuci motor yang ingin kita gunakan. Ya, ada 2 pilihan. Yang pertama normal Rp10.000 dan yang kedua salju Rp20.000. Dan kita di sini disuruh untuk memasukkan jenis layanan cuci motor yang ingin kita gunakan. Misal kita masukkan nomor 1. Lalu ada perulangan lagi, yaitu motor 2, dan disuruh memasukkan nomor plat motornya juga. Kita masukkan dan ditanya kembali jenis layanan cuci motor. Ada 2, normal dan salju, yang ingin kita gunakan. Misal nomor 2. Nah, ini ada struk dari layanan yang sudah kita masukkan tadi data-datanya. Ada nama pelanggan yang dimasukkan tadi Kel 6. Jenis kendaraannya motor, banyak kendaraannya ada 2. Kendaraan 1, nomor plat kendaraannya AG8976IJ. Jenis layanannya adalah cuci normal. Harganya Rp10.000. Kendaraan yang kedua, nomor plat kendaraan AD7786HN. Jenis layanannya cuci salju dan harganya Rp20.000. Totalnya kita dapat dari harga tiap-tiap cuci motor kendaraan 1 dan 2. Totalnya ada Rp30.000. Di sini kita kembali ditanya, ingin kembali ke menu atau tidak. Kita kembali ke menu. Di sini kita akan mencoba untuk men-trigger dengan memasukkan data-data yang salah. Misal, untuk yang pertama ini, kita masukkan nomor menu yang sebenarnya tidak tersedia di dalam daftar menunya. Di sini kan ada 1 cuci mobil dan 2 cuci motor. Misal kita tidak memasukkan 1 atau 2, misal kita memasukkan angka selain itu seperti 3. Nah, di sini akan muncul tulisan, maaf pilihan tidak tersedia, silakan ketikkan angka 1 atau 2. Nah, dengan memasukkan menu yang salah, kita akan kembali disuruh untuk memasukkan nomor menu yang tersedia, yaitu 1 atau 2. Misal kita pilih 2 saja. Nama pelanggannya tetap bebas, kita mau pilih 1 kata atau lebih. Misal Indonesia, banyak kendaraannya 1 saja. Nomor plat motor kita masukkan Nah, di sini ada layanan cuci motor, ada 2 menunya, yang 1 normal, yang kedua salju. Akan kita coba untuk memasukkan nomor layanan selain 1 dan 2. Misal 0. Nah, akan muncul kalimat, maaf pilihan tidak tersedia, silakan ketikkan angka 1 atau 2. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan nomor jenis layanan cuci motornya lagi. Misalnya kita pilih 2 saja. Nah, akan muncul struknya yang berisi nama pelanggan, tadi sudah dimasukkan Indonesia. Jenis kendaraannya motor, banyak kendaraannya 1.
Ini ada perulangan juga ke kendaraan 1. Nomor plat kendaraannya ID 1945K. Jenis layanannya cuci salju, harganya 20.000 dengan total dari harga ini tadi jadi tetap 20.000. Kembali ke menu atau tidak? Nah, kita jika ingin menyelesaikan program ini, kita tidak boleh menekan Y, karena kalau kita menekan Y biasa ataupun Y kapital, itu kita akan kembali ke menu awal. Jika tidak ingin kembali ke menu, kita bisa mengetikkan selain Y biasa dan Y kapital. Boleh huruf A, B, sampai Z, mau dari 0 sampai 9 juga boleh. Misal kita pakai P. Nah, akan muncul struk yang sama dengan tambahan kalimat terima kasih. Dan program pun selesai. Baik, sekian presentasi dari Final Project kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.